Terima kasih Bu Lurah. Nggih, memang napa nggih, setiap organisasi itu mesti banyak perbedaan dari teman-teman pengurus gitu. Tapi tentunya dari perbedaan itulah mari kita sikapi dengan baik, bagaimana usulan yang baik, bagaimana kita tidak harus memaksakan pada seperti saya sebagai ketua nih, saya tidak misalnya saya usul besok harus ini, saya tidak. Tapi setiap ada rencana apa, usulan apa, pasti saya komunikasi dulu dengan beberapa pengurus. Setelah nanti itu kita rapat untuk menyatukan kesepakatan kita bersama. Dan jelas itu nanti, jelas itu kita dari hati ya jelas. Memang gitu, banyak sekali adanya bank sampah itu bukan saja di Klaten gitu, di Bantul, di Jogja banyak yang mati suri. Memang kita butuh sosok dari beberapa orang yang memang motivasi kita untuk kegiatan lingkungan tentang pengolahan sampah. Apalagi sampahnya, itu tentunya dari pandangan umum saja itu sudah ngolah sampah seperti itu, sampah itu sudah kata-kata sampah itu sudah paling mentok seperti itu, paling jijik. Tapi alhamdulillah saya pribadi dan Pak Care, Pak Bobian, Mas Kudus, dan teman-teman dan khususnya ibu-ibu anggota bank sampah kami, kita tetap sampai sekarang kita jalani komunikasi dan kita didik benar-benar dari kita masing-masing untuk pengelolaan sampah di rumah kita dan di masyarakat pengelolaan sampah ini. Tentunya memang banyak kendala. Itu pun sering kita sampaikan seperti itu. Kadang misalnya di perdusunan yang menyampaikan kita, itu belum tentu ada tanggapan. Itu jelas. Kemarin kita sosialisasi pembakaran. Sebenarnya kita sudah bisa, tapi karena yang kita undang keluarga kita ambil dari teman biar biar ada respon. Mungkin kalau yang itu yang lain, mungkin cara menerimanya kurang, gitu. Nah, itu saya dan teman-teman sering diundang ke SD, SMP dan perguruan lain itu bisa diterima di sana cara penyampaiannya mampu kita, tapi di kalangan warga sendiri itu memang sulit seperti itu. Itulah monggo yang jelas kita dasari dari keinginan kita, ikhlasan kita dan niat kita baik. Yang jelas itu. Yang niat kita baik adalah biasa menggalih kayak ngomong pun monggo. Niat kita baik untuk pribadi kita dan untuk lingkungan, untuk masyarakat. Monggo yang jelas itu memang prosesnya banyak sekali untuk tentang pengelolaan sampah, apalagi sampah itu. Mungkin kalau organisasi yang lain simpan pinjam itu mungkin enak. Kelompok tani simpan pinjam itu paling banyak tapi tentang pengelolaan sampah itu endingnya dan dengarnya tahunya masyarakat sampah yang paling karena mereka kan belum tahu dan belum menyadari, memang menyadarkan masyarakat itu memang sulit. Nah, seperti pembuatan izin itu memasyarakatkan dan menyadarkan itu butuh waktu sekitar 20 dan 30 tahun. Jadi kemarin saya waktu mau pertemuan ini saya kumpulan ibu dan saya kemarin mau dan rutinitas. Kasarannya setora sekilo ada rutinitas, ada penambahan kapasitas. Tidak mungkin di rumah itu tidak ada sampah, tidak mungkin. Ibu-ibu. Iya, 80% kalau lurah itu sampah dari ibu. Ini mati apa? Tapi monggo kerjasamanya antara bapak dan ibu yang jelas itu di rumah. Itu Bu Ibu yang saya sampaikan. Yang jelas
kita apa ya, kita jangan memaksakan. Ya, awalnya kita dari hati ke hati, saya mau membuat bank sampah itu awalnya dari Pak Carik. Mas Kudus, Mbah ayo piye carane dari bank sampah ya. Dan misalnya ada orang hajatan ketemu teman, ya aku pengen ini yuk. Ada 10 orang, kita kumpul bareng-bareng. Disitulah kita punya bank sampah. Dan itu tadi memang prosesnya sangat berat tentang apa? Untuk membereskan sampah itu memang berat sekali. Berat karena apa? Kuping kita tidak tebal, kurang dablek. Jelas niat baik kita niat baik, kita ndablek teman-teman niat kita apik, semoten iku mawon. Kaitannya apa yang disampaikan oleh Pak Slamet tadi, Mbak Slamet tadi. Suatu keberhasilan itu tidak ada yang ujuk-ujuk. Semuanya pasti ada perjuangannya. Mbak Slamet Kakung dulu mendekati Mbak Slamet Putri, itu pasti ada perjuangannya. Betul kan, Mbak? Nah, pakai proses, pasti pakai proses. Dan proses itu, ya, termasuk Pak Lurah mungkin ya, Pak Lurah Kalikotes. Pada saat beliau menjabat jadi lurah, mau membangun di wilayahnya, pasti ada yang pro, ada yang kontra. Terus betul Pak Lurah. Nah, anggaplah yang kontra itu anggap angin lalu aja, gitu. Lihat nanti hasilnya seperti apa. Pancen teng mriki niku pedes, Pak. Yes, tuh. Nah, ini dulu bukan pendukungnya. Tapi lihat coba nanti ke depan. Seorang lurah, seorang pimpinan kelompok, itu arek cepat untungi, dicatat untungi korupsi pasti, korupsi dimanapun itu seperti itu. Nah, termasuk di dalamnya pengelolaan sampah, apalagi sampah itu bagi kita secara umum itu barang-barang yang sudah tidak berharga, apalagi mohon maaf ya, orang Jawa itu biasanya sok gengsian. Benar enggak? Gengsian. Wah, sampah itu banyak. Padahal Bob Sadino sudah mengatakan, siapa yang bisa mengelola sampah itulah nanti ke depan yang jadi miliarder. Ya betul itu. Hanya perlu kita pelajari. Pengelolaan sampah tidak ubahnya dengan kita berbisnis. Berbisnis itu pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada liku-likunya, termasuk mengelola sampah ini juga. Tadi disampaikan oleh Bu siapa yang di belakang tadi menyampaikan Bu Yuri ya, Bu Yuri ya, menyampaikan, wong sing nompo pengepulnya orang bayar, nanti itu sebenarnya bisa kita atasi. Hanya kebetulan ya ini kita untungnya itu sampah itu kan barang yang awet, sama saja Bu. Saya berbisnis cabai merah, bawang merah, itu produk pertanian itu cepat busuk. Gitu. Nek simpen lama nggak mau. Ini sampah kira-kira. Kerdus disimpan lama, gitu. Kemudian botol aqua simpen lama, awet nggak bakalan busuk itu. Monggo silahkan juga kita menjalin komunikasi dengan suplai pengepul-pengepul yang lain. Barusan saya telepon, saya punya sahabat, kebetulan dia pengusaha, sekarang mendirikan perusahaan tentang sampah yang mengelola sampah di Magelang. Bisa nggak saya nanti tak suan ke sana, tak tulen ke sana? Bisa Pak, tapi jangan sekarang gitu. Karena kemarin, kami di drop barang-barang sing barang mambu lah ngaten menika. Sing ora iso diolah. Tidak bisa diolah. Hingga sekarang saya off dulu, nanti kalau sudah jalan lagi saya kabari Pak. Ini sahabat saya berbisnis juga, tadi barusan saya pel. Nah, termasuk di dalamnya ini perlu kita kita pelajari, kita oncai lagi bahwa barang yang dikirim ke pengepul itu kadang-kala juga barang-barang bagus, kadang-kala kalau pengepulnya nakal mesti barang-barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Iya Bu. Pernah kok saya itu dihapusi orang juga pernah. Saya dulu kirim bawang merah, kirim cabai merah di pasar induk, pasar Cibitung. Sama supplier saya
Saya pengepul di sini, tak kirim ke sana semalam 1 truk, 2 truk itu nggih dulu. Itu nyun sewu kan dibagori ini kan Ibu nek apa cabai merah nih. Jerone dikai boto, Bu. Ben bobote tambah. Pas regane murah dan alek wadon liar kosong gitu. Karepe dia ben bobote tambah. Saya juga dikomplain dari sana. Ya mau nggak mau saya harus mau. Memang itu barang kiriman dari saya. Neng kula pun ngerti, tak tandani setiap bagus tak tandani kiriman dari si A, ini kiriman dari si B. Saya tahu, oh akhirnya dia nggak berani mengirim yang apa Iron bagus di kayak foto nih kok temani ngirim saya lagi. Ketahuan jeleknya lah. Nah untuk itu mestinya kalau kita mau kirim ke pengepul, ya, itu juga spesifikasi yang dibutuhkan itu juga harus pasti. Jangan pengepul aku kenal kok terus tak hapusi. Itu akan kehilangan pelanggan kita nanti. Artinya bahwa semuanya dalam berbisnis termasuk sampah ini juga butuh kepercayaan. Nggih, kemudian ngatakan Bapak Ibu sedaya Pak Lurah ingin kita hormati, pindah malih walau kula sampun matur Pak Lurah. Pak Lurah niki wekdal bisa pinten Pak Lurah. Terusipun cekap. Ngoten ya Pak Lurah nggih. Saya sih Pak Lurah sih terus ajeng ngejak mampir-mampir teng pundi-pundi. Nggih, dan menika estu kula atas nama pemerintah Kelurahan Segading juga Pak Bu Dukuh dan semua warga saya di CME terkhusus pengelola bank sampah ada kesalahan, ada khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan selanjutnya nanti kalau sudah waktunya selesai saat kundur tidak lain tidak bukan kita dari IT Sugeng kundur Pak Lurah sedoyo tim saking Kalikotes mugi tansah rahayu ingkang pinanggih kita mukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tambahan satu, tanya Pak Slamet. Saya mau tanya tentang pengelolaan yang sampah botol Pak, aqua. Ini Pak, plastik ya, botol aqua merek nanti tadi rumus. Di tempat kami di RT 2 itu ada pengumpulan barang bekas Pak, ya botol plastik dan sebagainya itu jumlahnya banyak dan beberapa ukuran. Nah, saya sendiri di rumah itu ada sekitar 3 sak botol plastik Pak di rumah sebelah saya itu saya kumpulkan. Memang kemarin sengaja tidak saya setorkan ke tingkat RT karena biasanya kalau sebelum di RT kemudian dijual dan uangnya itu masuk di kas RT Pak. Nah, awalnya dulu ada yang botol-botol bekas yang untuk bekas minyak itu. Kemudian saya coba untuk buat hidroponik Pak. Pertama itu saya tanami buat bawang putih. Pembibitannya bagus Pak. Cuma ketika dipindah di polybag itu kemudian banyak yang mati. Kemudian sisanya saya buat untuk pembibitan bawang merah. Alhamdulillah itu bisa hidup meskipun pertama itu baru 15 botol di bekas botol minyak goreng itu. Karena dulu memang botolnya itu harus besar dan baru 15. Sisanya kemudian saya tanami pakai plastik tapi untuk nanam bawang merah itu ada sekitar 60 hidroponik. Salah satunya yang tadi itu pakai bekas botol minyak itu. Nah pertanyaan saya adalah, adakah pemanfaatan dari botol plastik itu Pak daripada dijual maksud saya bisa dimanfaatkan kemudian bisa untuk ya tidaknya dijual dalam bentuk itu Pak. Nah itu ada enggak pengalaman untuk pembuatan seperti itu? Itu aja yang satu pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk pengelolaan sampah plastik gitu. Tentunya pas sampah plastik botol misalnya lembra itu seperti itu tadi sudah kita di botol aqua kita ada kerajinan kristal, wayang kristal itu ada, dan ekobrik, kebetulan ekobrik tidak saya bawa ke sini Pak di rumah. Ekobrik ya, ekobrik itu bagus buat untuk duduk, cuci di
untuk cuci baju itu lebih awet, lebih praktis itu ada. Ekobrik ini dari botol terus kita masukkan plastik kecil-kecil. Oh, di gudang di gudang ada nanti itu seperti itu nanti kita lihat. Tapi masih dalam satu per botol nih Pak. Kalau di rumah sudah saya buat dengan duduk gitu. Itu aja. Dan untuk penanaman bawang merah atau bawang putih itu memang butuh media yang bagus, sebenarnya media yang agak misalnya aluminium pakainya seperti itu lebih bagus, tentunya sudah dilubangi Pak di bawah itu. Dan lebih baiknya itu memang ada dari pupuk organik, misalnya ada sekam atau dari sabut kelapa itu ada, itu memang harus ada perbandingannya untuk di polybag atau di lemula itu cenderung kemungkinan bagus dan itu saya sudah terapkan. Tapi saya di rumah itu bunga-bunga itu Pak, tapi tidak ada itu saya terapkan di situ. Dan terus terang saya di rumah bunga-bunga seperti ini saya tidak menggunakan kimia sama sekali. Jadi saya pakai pupuknya itu dari ember tumpuk, lindi ember tumpuk komposter dan pakai ekoenzim Pak. Tapi memang kalau ember tumpuk memang berbau, karena bau sekali. Tapi itu bisa kita kurangi bau, kita taruh kecap di atas, sedikit itu bisa mengurangi. Atau kalau memang kita sudah ada pembuatan ekoenzim, nah itu lebih bagus kita pakai itu. Itu alhamdulillah ekoenzim itu bagus sekali untuk mengurangi bau-bau limbah. Oh iya bagus. Nah itu perbandingannya satu ya. Ya benar itu Bro. Itu monggo nanti bisa lihat di belakang sedikit sampah dan untuk ekobrik juga ada. Itu komposter juga ada dan ekoenzim juga ada satu ember itu belum kita panen. Yang banyak ekoenzim di rumah Pak, saya setiap bulan pasti buat untuk berkesinambungan agar tidak habis. Dan insya Allah nanti kita bisa foto bersama sambil bawa ekoenzim. Insya Allah sampai sekarang saya tidak perjualkan beli untuk ekoenzim itu. Jelas untuk sosialisasi biar masyarakat tahu tentang pengolahan sampah non organik di rumah masing-masing. Jelas itu. Saya kira cukup Pak, bisa nanti kita sharing di belakang. Kurangnya lebih itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Lurah Rombongan apabila dalam kami menanggapi Raw Panjenengan Sedoyo tentunya banyak kekurangan, banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah keadaan kita Bank Sampah Lestari. Inilah keadaan kita tidak bisa kita tidak menyampaikan yang tidak kita laksanakan seperti itu. Yang terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Bu Sumartanti. Terima kasih. Sebentar Bu. Tahun bagus adanya nanti. Tadi yang mana dulu? Oh iya. Aturan lurah sampun kenang-kenangan cendera mata kagem Ibu Lurah Kalikotes ya. Ya,
Sebelumnya nanti dilanjutkan melihat mesin pres dan juga gudang. Nanti juga ada beberapa contoh hasil kerajinan, nanti ibu-ibu bisa mungkin untuk kenang-kenangan untuk membeli atau mungkin nanti ngersake hasil-hasil UMKM di sini, jajanan, nanti bisa membeli di belakang. Jadi berapa karung? Di semua tak pernah saya nyok. Boleh milih sama. Ora apa-apa. Tapi kan malu. Karung biasanya Mereka bawa sendiri. ya bawa sendiri, dan kalau di sini ada karung mereka bawa. Sudah dipirlah. Ya sebagian sudah dibilang, sebagian juga masih seperti ini. Kita oh kebetulan lah. Yes, ibu-ibu. Karena banyak yang berat-berat. Ini anggota. Yang Yang sampah. 99 itu juga dari Berarti belum semua. Iya, masih balik nanti dilempar kayak sendiri lagi. tahu Kalau setahu saya hanya untuk meja, Apa kalau kita mau kayak gapura, saya itu pelatihan dari saya dari rumah. itu ekoblik itu belum Itu beli sing anu ada apa ya? Belum beli. Tapi nanti nggak memanfaatkan yang bisa semua bisa makanan bisa apapun. Dan juga malah lebih indah kalau warna-warni kan hanya ya dibersihkan. Berlama-lama saya 4 botol itu paling 2 jam 3 jam.
4 botol yang Bulan satu ini bisa masuk bisa nah buat harinya lah. ya harus kuat. Masa gorengannya tadi. Total itu. Temen saya nggak Tiga. Kaya ganti kaya. Satu, dua, Mahindas. Dari sini. Nah, satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Rantai cemen bebas. Satu. Nah, satu, dua. Foto lagi. Oh. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Ya, makasih. Nah,